Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Panani Wartabone, pahlawan kemerdekaan dari Gorontalo. Panani Wartabone lahir di Gorontalo pada tanggal 30 Januari 1907 dan tumbuh di lingkungan keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah Zakaria Wartabone yang bekerja untuk pemerintah Belanda, sementara ibunya adalah seorang keturunan bangsawan di daerahnya. Meskipun ayahnya bekerja untuk pemerintah Belanda, sejak kecil beliau memiliki sentimen yang buruk kepada pemerintah kolonial. Ia pernah membebaskan tahanan orang tuanya, sebab ia tak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum. Bahkan, ia tak betah bersekolah karena pengajar-pengajarnya yang berkebangsaan Belanda tersebut sering merendahkan bangsa Indonesia. Diam-diam, beliau menanam sikap antipati terhadap penjajah. Perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia terlibat dalam pendirian organisasi kepemudaan Jong Gorontalo pada tanggal 1923 di Surabaya. Beliau terlibat dalam kepengurusan dan menduduki posisi sekretaris di Jong Gorontalo. Di Gorontalo, ia bersama rakyat berjuang melawan tentara Belanda, bergerak dengan sekuat tenaga untuk mengusir kaum penjajah. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil menangkap kepala jawatan tentara Belanda di Gorontalo pada saat itu. Lewat kejadian itu, bumi Gorontalo kemudian terbebas dari pendudukan Belanda. Selesai dari penangkapan kepala jawatan tentara Belanda tersebut, beliau memimpin upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh nyanyian Indonesia Raya. Pernyataan kemerdekaan berlangsung di bumi Gorontalo. Ternyata perjuangan belum selesai, sebab setelah itu datanglah pasukan tentara Jepang yang kemudian melarang berkibarnya bendera Indonesia di Gorontalo pada tanggal 6 Juni 1942. Beliau tidak tinggal diam. Ia memimpin pergerakan melawan penjajah Jepang. Sayangnya, pada tanggal 30 Desember 1943, beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado. Beliau dilepaskan oleh tentara Jepang pada tanggal 6 Juni 1945 setelah Jepang mencium tanda-tanda kekalahan mereka dari sekutu. Setelah pembebasannya, pihak Jepang masih mengagumi dan mengakuinya sebagai pemimpin masyarakat Gorontalo. Hal itu ditunjukkan dengan penyerahan pemerintah Gorontalo dari pemerintah Jepang kepada Panani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945, waktu hari sebelum proklamasi secara nasional. Sejak saat itu, merah putih berkibar kembali di tanah Gorontalo. Berkat jasanya yang besar, sosok Panani Wartabone memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Gorontalo dan Sulawesi. Tidak hanya dibangun tugu di kota Gorontalo untuk mengenangnya, namun sebuah taman nasional pun ikut menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan akan beliau, yaitu Taman Nasional Bogani Panani Wartabone yang berada di Sulawesi Utara. Perannya dan jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan daerah Gorontalo dan Sulawesi Utara saja, namun menjadi kesan tersendiri bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Keberaniannya menentang dan menumpas kaum penjajah di tanah Gorontalo dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tanah tersebut menjadi catatan sejarah tersendiri yang patut kita hargai. Sekian sejarah dari Panani Wartabone. Terima kasih.